Indonesia versus Irak. Sayang banget ya, Irak harus mengubur mimpinya gugur buru-buru di round keempat babak kualifikasi Piala Dunia 2026 karena tadi Irak gagal meraih kekalahan lawan Indonesia, dan Indonesia harus apa ya? Harus mengakui nih kalau peluang kita ke Piala Dunia 2026 sangat tertutup lebar karena Irak menang 1-0 di pertandingan tadi. Ya kalau kita lihat ya di pertandingan tadi ada berapa komen gua nih secara pemilihan line up udah mendingan, tapi nggak di 100% menurut gue ya perubahan yang harusnya diinginkan nih. Karena apa ya? Satu sisi di line up udah ada perubahan, tapi di SP ini kenapa? Kayak Klok juga kayak Hapner justru dikeluarin dari SP, Klok itu dipertahanin. Karena tadi kan ketika terjadi dinamika di lapangan, terutama apa namanya itu, ketika kita lihat ya di babak pertama kan Indonesia udah cukup oke nih untuk menguasai jalannya pertandingan. Di tengah udah sangat bagus banget, Calvin Verdong sangat luar biasa banget penampilannya. Tapi ya kalau ini menurut pendapat gue ya bisa diperdebatkan, ya bisa juga iya, bisa juga enggak, bisa diperdebatkan. Intinya itu kondisi Calvin Verdong. Menurut gue sih kondisi Calvin Verdong secara kacamata ya udah fit 100%, tapi ketika di pertandingan ini ya namanya main abis cedera, katanya cedera otot ya, ada sedikit cedera di otot kakinya ya. Ini ya ketika lu main abis cedera ya pun ringan, tapi dengan kondisi pertandingan dengan high intensity, kelihatan tadi Verdong udah agak sedikit keteteran tuh di atas menit 60, pagi di atas menit 80 tuh Verdong udah agak terpincang-pincang, tapi luar biasa banget dari juangnya. Ini seharusnya Patrick Kluivert tadi ketika melakukan pergantian pemain melihat kondisi tersebut tuh seharusnya tadi yang diganti bukannya Dean James, tapi diganti itu harusnya Calvin Verdong. Kasihan menurut gue ya, Calvin Verdong udah terpincang-pincang dan dia harus terus bermain ya di laga penting ini. Harusnya jeli tuh pelatih, harus jeli melihat kondisi perkembangan pemain di atas lapangan. Menurut gue itu tuh salah satu yang harus kita komentarin, itu pergantian pemain tuh harusnya bukan Dean James diganti, tapi Calvin Verdong gantikan Nathan untuk ya lebih fighting lagi. Dan Joey Pelpesi juga tadi udah habis juga, bisa diganti juga, digantinya mungkin sama Shane Patinama, biar Shane Patinama apa namanya itu mengisi posisi kiri ya, dan Dean James didorong agak ke depan tuh ya kan, biar Tom Haye main jadi double pivot sama Joey Pelpesi. Harusnya begitu ya, karena kalau kita lihat tadi ya berkali-kali posisi Verdong nih ketika udah di atas menit 60 atau 70 gitu ya kan, benar-benar dieksploitasi pemain tengah Irak tuh. Lagi Zidane Iqbal masuk, Ali Jassim masuk. Ya ini benar-benar menjadi malapetaka bagi Indonesia ya kan. Ini Graham Arnold cukup pinter ya ngelihat, karena Indonesia level fitnessnya nggak 100% dan juga stamina juga nggak 100% pulih karena baru main 2 hari yang lalu lawan Arab Saudi, udah bisa-bisa juga. Ini benar-benar dimanfaatin sama Graham Arnold untuk menguras fisik main Indonesia di babak pertama nih. Babak kedua baru tuh ngeluarin kartu trufnya tuh, Ali Jassim masuk, Zidane Iqbal masuk, yang benar-benar menjadi chaos bagi permainan Indonesia tuh. Agak sedikit di luar rencana menurut gue ya, di luar bayangan lah, di luar ekspektasi kita ya. Karena babak pertama kan kita berekspektasi babak kedua kita bisa ngejar gol, nyata dengan masuknya Zidane Iqbal, Ali Jassim ini menjadi kontra strategi yang bagus menurut gue ya bagi Graham Arnold untuk mengaburkan ataupun merusak gaya permainan Indonesia yang udah apik dibangun sejak babak pertama ya kan. Dan perubahan juga di lini serang menurut gue sih ada yang benar, berarti ada yang telat juga nih lagi-lagi ini ya kan. Karena Oratmangun dimasukin di awal-awal babak kedua tuh udah oke menurut gue ya, langsung di awal babak kedua udah masuk, gantiin siapa, Ricky Kambuaya ya, karena Oratmangun lagi-lagi nih kendala Indonesia di round keempat ini adalah ada beberapa main kunci yang kondisinya nggak benar-benar 100% untuk main 90 menit ya kan. Salah satunya Ragnar Oratmangun tuh emang ya masih belum 100% banget nih kondisi dia balik ke sebelum dia cedera. Begitupun dengan Ole Romeni ya kan. Kelihatan banget Ole Romeni ini emang ya, secara kasat mata udah siap tempur 100%, tapi dari segi level fit, stamina emang belum balik 100%. Jadi tadi emang nggak bisa Ole Romeni main full 90 menit. Kalau dipaksa pun ya bisa berbahaya buat kelanjutan karir dia kan. Jangan-jangan dia bisa cedera lebih parah lagi. Makanya menurut sih udah tepat masukin Ole Romeni di menit 50-an ke atas ya, 60 kurang lebih. Terus juga masukin Ragnar Oratmangun, gantiin Ricky Kambuaya di awal babak kedua. Nah, dan yang menurut ini yang agak kelamaan adalah yang kurang tepat lagi nih timingnya adalah memasukkan Emiliano Jonathans
Lionel Renders juga ya di babak kedua, di awal-awal babak kedua tuh ya sampai menit 50 udah harus diganti tuh. Karena apa ya? Karena udah agak tenggelam tuh. Karena lini tengah kita udah benar di benar ditekan sama Irak tuh pasca masuknya Zidane Iqbal ya kan. Seharusnya tadi Milano Jonathan di menit 50 tuh harus 51 kalau mau harus langsung dimasukin untuk menggantikan Lionel Renders, karena kita butuh pemain sekelas Milano Jonathan sih untuk melakukan soloran ataupun tusukan-tusukan ke daerah pertahanan Irak. Tapi ya Coach PT kalau salah baru masukin tuh di atas menit 60 ya, Emiliano baru masuk ya, masuk ketika kondisi Irak udah bisa mengantisipasi gergetivitasnya tuh bahasa gue tuh. Iya, gregetnya di tengah Indonesia di babak pertama, di babak kedua udah langsung diantisipasi sama Irak ya. Sehingga meski Emiliano Jonathan di menit 60 ke atas ketika Irak udah bisa mengendalikan lini tengah, ini udah sedikit terlambat menurut gue. Ya, Irak udah antisipasi dong yang jelas. Ketika lini tengah udah bisa disekat ya otomatis distribusi bola udah agak terhambat, lo mau ngirim ke kanan ke kiri ini udah nggak lancar seperti babak pertama. Itu menurut gue menjadi apa ya? Kekurangan bagi PT Clifford bersama jajaran pelatihnya nih untuk melakukan pergantian pemain di pertandingan tadi. Di akhir pertandingan masukin Ramadan Sananta dan beberapa pemain lainnya untuk lebih menyerang, itu udah oke menurut gue. Seharusnya itu yang PT Clifford lakuin pas lawan Arab Saudi tuh. Itu harusnya. Nggak lawan Irak doang, lawan Arab Saudi kayak begitu. Gaya berpikirnya nih. Bisa jadi bakalan beda hasilnya nih. Kita nggak bakal gugur cepet-cepet nih di round keempat. Dan ya emang ajaib sih menurutnya ya, entah apa yang ada di benaknya ya kan. Lagi setelah pertandingan tuh kita lihat kan PT Clifford akhirnya numpang kesalahan dengan nampol kursi ya kan, dan mimik raut ya, raut ataupun mimik muka sedihnya kelihatan banget PT Cliffordnya ya. Menurut gue sih wajar dia sedih, tapi menurut gue telat. Harusnya lu Clifford lu sedihnya habis kalah lawan Arab Saudi, harusnya lu kesel, lu nangis, lu sedih, lu tampol-tampolin kursi juga nggak apa-apa ya kan ya, karena emang harusnya pas lawan Arab Saudi tuh ditumpahin semua biar paling kita jangan lihat, oh ternyata pelatih gua kesel juga ekspresinya ya, sedih juga ya nih, malah sedikit agak senyum dipaksain ya kan habis kalah lawan Arab Saudi tuh di akhir pertandingan ya. Ditambah lagi ya, dan thank you juga sih menurutnya buat supporter ya. Kalau kita lihat tadi ya di pertandingan tadi ada yang menarik tuh, ketika main udah sabar di atas lapangan dengan apa tuh, dengan dinamika atas lapangan ya, penonton nggak sabar kan memasukkan mungkin puluhan botol ataupun kemasan air mineral ke dalam lapangan. Ini ya jelas bikin ganggu jalannya pertandingan ya kan. Lebih dewasa lagi lah kita kan, walaupun kita agak sedikit kerja sama wasit menurut kita tadi ya. Manning tuh kocak lu Manning lu itu VAR-nya dari Thailand lagi, wasit VAR-nya aduh udah dah apes kuadrat ya kan. Ya menurut saya ada tadi beberapa keputusan wasit tuh yang harusnya tuh lebih fair lah ya. Yang pertama, ketika Oliver Mendy dilanggar tuh udah orang terakhir yang menjaga Oliver Mendy malah kena kartu kuning, harusnya kartu merah tuh, jelas dia sebagai orang terakhir harusnya ya, karena udah menjaga Oliver Mendy dengan sengaja, harusnya tuh ya kartu merah. Tapi wasit berargumen ya itu nggak terlalu keras pelanggarannya, kartu kuning aja, bukan masalah kerasnya nggak kerasnya, ini orang terakhir bos ya. Kalau lo orang terakhir ya lo kan pelanggaran berarti sengaja ya, itu harusnya ya lo harusnya strike red card ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, di menjelang akhir pertandingan tuh ketika Kevin Dix sama pemain nomor 4 Irak tuh ya kan, gua bingung ya, pemain Irak nomor 4 tuh kena kartu kuning kedua dan kartu merah. Tapi Kevin Dix kan sebelum itu dikeluarin kartunya, itu harusnya cek VAR dong. Harusnya lu cek VAR wasit. Ini karena apa? Ya karena jelas banget tuh tangan main Irak itu ada sedikit aktif gerakannya untuk mengarah ke wajah Kevin Dix.